Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Merining Tian Putri, NIM E2019-3110. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Nah, saya di sini akan mereview drama Korea yang berjudul Shift Kim Good Manager untuk memenuhi tugas UAS Pengauditan 1 dengan dosen pengampu Ibu Lulu Musfiroh MAK. Nah, di dalam drama Shift Kim ini menceritakan tentang Kim Seong Ryong atau yang diperankan oleh Nam Gong Min, seorang akuntan di daerah Gungsang yang memberikan jasanya untuk para preman dan rentenir agar laporan keuangan mereka tidak mencurigakan dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, Kim memiliki cita-cita untuk tinggal di Denmark karena negara itu terkenal damai dan rendah korupsi. Nah, untuk bisa pergi ke Denmark, dia membutuhkan uang sebesar $1 juta di rekeningnya. Nah, sedangkan tabungannya itu hanya ada sekitar $300.000 saja. Nah, Kim ini sering bolak-balik masuk kantor polisi karena kasus penipuan pembukuan perusahaan-perusahaan kecil di Gungsang. Nah, tapi karena dia terlalu lihai dalam menipu, jaksa tidak pernah bisa menuntut dan menahan dia karena tidak ada bukti yang kuat. Nah, lalu oleh bawahannya yang bernama Hong Guang-sok atau yang diperankan oleh Lim Hang-yong memberitahu kalau perusahaan besar Taki Group di Seoul sedang mencari seorang kepala bagian untuk salah satu bagian departemen akuntansi, yaitu tim operasional bisnis. Kim pun mencoba dengan harapan Taki Group adalah perusahaan besar di mana ia akan dapat uang banyak lebih cepat dan membuat dia lebih cepat pergi ke Denmark. Nah, secara mengejutkan ternyata Kim lolos keterima menjadi kepala bagian di perusahaan Taki Group. Nah, usut punya usut, ternyata dia keterima karena Seol Yul atau yang diperankan oleh Lee Jun, mantan jaksa yang jadi direktur keuangan baru di Taki Group itu. Seong Yul ini dikenal dengan dan tahu trik rekod Kim selama di Gungsang yang sering ditangkap. Nah, dia mengrekrut Kim dengan harapan dia bisa membuat Taki Group dapat keuntungan lebih besar dengan manipulasi laporan dan pajak perusahaan. Nah, awalnya Kim ini memang punya niat buat korupsi biar duit di rekeningnya cepat terkumpul untuk pergi ke Denmark. Sama kayaknya yang dia lakukan di Gungsang. Tapi pada akhirnya Kim sadar kalau Taki Group itu parah banget dan banyak bermasalah dengan laporan keuangannya karena terjadi korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan tersebut yang menyebabkan banyak karyawan anak perusahaan dipecat dan terjadi tunggakan gaji. Yang lebih parahnya lagi gara-gara petinggi-petinggi perusahaan yang pada korupsi ini mereka sampai tidak senggan-senggan membunuh orang di dalam perusahaan yang mengetahui kebusukan para petinggi. Nah, hal ini bertentangan dengan prinsip Kim Seong Ryong, yaitu curilah uang bosmu tapi jangan curi uang karyawanmu. Nah, Kim pun bersama Yong Hak Yung, manajer Cho, Nam Ho, dan orang tim operasi bisnis lainnya berusaha mengungkapkan kasus korupsi yang terjadi di Taki Group itu.
Dan pada akhirnya dengan kerjasama dengan para karyawan di tim departemennya, Kim berusaha untuk mengungkap seluruh kasus korupsi yang ada di Teki Group hingga tuntas, tanpa ada ketakutan terhadap apa yang terjadi kepada timnya. Nah, pengendalian internal yang ada dalam film Shift Good Manager tersebut yaitu peran Mr. Kim yang melakukan berbagai tindakan positif yang dapat berguna dalam perbaikan tata kelola keuangan manajemen agar terhindar dari korupsi yang ada di perusahaan, dan juga mampu untuk bekerja sama dengan para staf yang ada di bagiannya, serta mampu memecahkan masalah yang timbul dan berkaitan dengan internal maupun eksternal perusahaan. Nah, Mr. Kim juga memotivasi tim di dalam accounting departemen untuk berkomitmen dalam menciptakan profesionalitas pekerjaan yang bebas dari korupsi, serta berani untuk memperjuangkan kebenaran dalam mengungkapkan tindakan korupsi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan peran Mr. Seo selalu bekerja dalam koordinasi dan bernegosiasi baik dengan atasan maupun bawahannya yang berguna hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Nah, kemampuan negosiasi Mr. Seo tampak sangat baik ketika mencoba melakukan kerjasama dengan manajemen dan mencoba untuk mempengaruhi Mr. Kim agar melakukan tindakan yang serupa. Nah, sedangkan kecurangan yang ada di dalam film tersebut yaitu Mr. Seo yang mengkoordinasikan Departemen Finance Akuntansi Accounting untuk dapat memanipulasi data keuangan perusahaan agar korupsi dapat berjalan dengan lancar di lingkungan perusahaannya, dan juga memerintahkan kepada tim jajaran departemen yang ada di bawahnya untuk dapat mengikuti perintah untuk melakukan tindakan berupa manipulasi data dan dokumen keuangan dengan tujuan korupsi tidak dapat terungkap. Mr. Seo juga menggunakan tim middle management untuk dapat bersinergi dalam mempermudah proses manipulasi dokumen dan data keuangan untuk keperluan korupsi yang dilakukan oleh top manajemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.